Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih para warga sekolah. Semoga tidak bosan-bosan ya mendengarkan konten-konten Mas Eka yang berisi tentang KJP, KIP, DTKS, dan nih eh, seputaran tentang PPDB nih, yang, tinggal menghitung hari kita masuk ke 2023 nih ya. Tinggal ya belasan hari lagi kita masuk 2023 nih. Nah, nanti ada berita PPDB yang pastinya juga akan dibagikan kepada para warga nih ya. Tapi untuk kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi tentang seputaran PIP nih ya, untuk para warga. Karena banyak juga para warga yang bingung ya, apakah sekolahnya menerima atau tidak nih, karena sekolahnya juga kadang tidak memberikan informasi nih Mas Eka nih ketika ditanya, "Pak, saya mau dapat Pak atau Bapak atau Ibu, saya mau nanya tentang PIP," dia sekolahnya langsung bete gitu ya. Ada yang seperti itu, makanya nanyanya baik-baik. Kemudian jalin komunikasi antar sekolah dan, petugas sekolah dengan baik. Jadi kitanya juga nerima di sekolah lebih enak, terus bapak ibu juga datang ke sekolah juga enak gitu. Kalau misalkan datang langsung marah-marah juga kan pihak sekolahnya juga kan nggak enak ya, walaupun pihak sekolah wajib menjelaskan gitu ya. Nah, di video kali ini nih, Mas Eka mau kasih tahu caranya melihat atau mengintip ya sekolah yang kira-kira dapat PIP, di tahun ini atau di tahap-tahap ini. Kira-kira berapa sih sekolahnya yang dapat PIP atau sekolah saya kira-kira berapa orang yang dapat PIP itu ya. Jadi kita bisa ngintip tuh ya. Nanti kalau misalkan kelihatan, wah cuma ada 10 ya. Terus kita memang masuk nominasi nih, kira-kira saya dapat nggak ya? Nah itu bisa dikonfirmasi ke sekolahnya. Bagaimana cara mengintipnya? Nah di video kali ini Mas Eka akan menjelaskan. Tapi sebelum itu nih untuk para warga yang baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga tentunya ini ya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka ya. Oke langsung aja kita ke website PIP-nya. Nah di sini ada website pip.kemendikbud.go.id kalau teman-teman belum pernah, eee, mengunjungi web ini keterlaluan ya. Kunjungilah webnya ini ya, ini web resmi dari Kemendikbud, alamatnya di atas. Nah, kalau untuk mengecek apakah kira-kira teman-teman itu sekolahnya masuk atau tidak, nah di sebelah pojok kanan ini kalau login kan nggak bisa nih, login itu khusus untuk, dinas, sekolah, kemudian juga beberapa pemangku kepentingan lainnya ya. Nah, untuk data penyalurannya kita lihat di sini ya. Di sini ada per wilayah, ada nominasi nasional, ada nominasi per wilayah, ada nominasi per jenjang. Nah, kita ingin mencari karena sekolah, misalkan per jenjang ya, kita nominasi per jenjang. Nah, di sini ada nih ya, di SD tuh ya, SD tanggal 5 bulan 12, terus SMP, ini data pencarian ya, sekitaran bulan-bulan ini tuh ya. Nah, ini ada tahunnya tahun 2022, jadi para warga bisa langsung ini. Nah, detailnya di sini ada jenjangnya, jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Oke, kita coba kita contohkan untuk detail SD ya. Di SD dan ini sifatnya nasional para warga ya. Jadi para warga harus lihat dulu nih ya, jangan wah langsung ngeklik. Ya, jangan, ini di sini ada provinsi Aceh, Bali. Jadi teman-teman yang dari seluruh Indonesia bisa cek di sini. Kemudian kita mau cari di DKI Jakarta nih, karena kita di DKI Jakarta, kita cari di DKI Jakarta, kemudian dilihat kotanya itu mana. Misalkan kita mau ke Jakarta Barat, ya di Jakarta Barat ya, kira-kira yang nerimanya paling banyak di mana nih? Wah, Jakarta Selatan yang paling banyak ya, 3.000.000.009 tuh ya. Oke, kita cek di sini ya, di, Jakarta Selatan ini ada sekitaran 8.998 siswa. Kemudian presentasinya baru 43. Nah, kita lihat deh di sini deh yang di sini juga bisa kelihatan ya. Jadi presentasi siswa yang sudah diaktifasi tuh ya. Di sini SK-nya, di sini aktivasi, ini aktivasi 200, presentasinya baru segini. Jadi kalau misalkan belum ada yang nyampe 100% tuh. Dari totalnya 51.000 ya, yang baru aktivasi baru 17.000. Berarti masih banyak yang belum teraktivasi. Nah, ini totalnya ada 21.000.000.000, miliar apa triliun sih, ini 9 ya. Terus di sini hanya 7 7 7 apa ini, 79 itu miliar ya, 7.000.000.000. Ya, Mas Eka bingung kalau duitnya banyak-banyak. Di sini yang terrealisasi baru 34% ya untuk di DKI Jakarta khususnya. Nah, kita lihat di, wilayah DKI Jakarta, kotanya Jakarta Barat deh coba ya, detail. Nah, di sini nanti teman-teman akan atau para warga akan lebih rinciin lagi di, kecamatan. Nah, kecamatannya mana nih? Misalkan kita mau ngambil kecamatan mana nih, Tambora deh ya, Tambora, Kecamatan Tambora.
detail-detail. Nah, di sini juga bisa kelihatan SD-nya, SD mana nih? Kita lihat misalkan SD-nya para warga swasta atau negeri, di sini banyak, di sini gabungan semua ya. Nah, di sini tuh kayak ini nih. Nah, ini ya. Jadi jumlah siswanya 3 yang baru aktivasi, baru satu. Nah, ini harusnya ada 3 ya, ini baru 1 aktivasi, berarti 2 lagi nggak tahu nih apakah sudah dihubungi kemudian belum diaktifasi atau gimana ya. Terus kita pengen lihat nih misalkan SDN mana ya yang enak ya, SD mana nih, SD Jembatan Besi 01. Nah, ini tuh dia dapat ada 8 orang ya, ada 8 orang siswa, tapi belum diaktifasi, artinya ini belum dikonfirmasi ke yang bersangkutan ya. Coba dicek lagi ya. Terus juga di sini SDN Jembatan Besi 03 juga sama. Dia ada 8 siswa yang baru aktivasi hanya 3 tuh baru 3% ya, baru 37,50%, masih banyak ya tuh. Terus juga ada jembatan 503 2 tuh belum aktivasi. Nah ini siswa belum aktivasi tuh, masih banyak yang belum aktivasi. Jadi bisa dicek di sini ya, teman-teman atau para warga bisa tinggal ngecek kira-kira sekolahnya, mana nih gitu. Kalau misalkan sekolah misalkan kita cek lagi dah. Nah, di Jakarta Selatan ya. Nih teman-teman yang ada di selatan ya. Di di Mampang Perapatan deh. Wah, Mampang dikit nih cuma ada 553 orang. Kita masuk ke Kebayoran Lama deh, di Kebayoran Lama. Nah, di sini ya, ada SD negeri deh, SD negeri Grogol Selatan nih. Nah, dari 34 siswa atau 34 orang yang, harus aktivasi, baru 3 yang aktivasi itu. Terus juga ada di sini ya 21 dia baru 2 yang aktivasi. Nah ini, kalau misalkan sudah diberikan surat aktivasinya oleh sekolah kemudian, siswanya belum aktivasi ya berarti sekolah punya kewajiban untuk mendorong tuh ya, "Ayo segera diaktifasi," gitu kan. Jangan sampai tidak diaktifasi nanti begitu, sudah lewat batas aktivasinya atau pencairannya terus baru deh tuh bilang, "Saya lupa belum aktivasi apakah dananya itu bisa dicairkan lagi?" Kalau udah lewat, dananya akan dikembalikan ke kas negara atau dipulangkan ke kas negara nih. Kayak ini nih Grogol Selatan 17, dia ada 79 yang baru aktivasi baru 19 nih ya. Terus kita cek lagi coba di Jakarta Utara ya, Jakarta Utara nih kita cek Jakarta Utara, kecamatan mana nih ya, Penjaringan coba ya, Penjaringan. Nah di sini juga banyak tuh. Oh tuh ya, masih banyak yang belum, diaktifasi. Nah ini kayaknya belum update ya. Jadi tunggu updatean di sini ya. Ini masih belum update ini per tanggal 5/12, ini sekarang udah tanggal 12 ya, data pencariannya. Mudah-mudahan nanti lebih diupdatein lagi kemudian sudah dikonfirmasi oleh sekolah jadi lebih enak. Nah, itu ya para warga ya, untuk melihat nominasi per jenjangnya ya. Kalau misalkan di sekolah para warga pengen tahu gitu kan, kepo nih, "Di sekolah saya berapa sih yang dapat? Saya bingung," tuh katanya gitu ya. Nggak dapat informasi, saya pengen lihat sekolah saya kira-kira berapa sih gitu kan yang dapat. Kalau misalkan di sini kayak kayak Kaldedres, oh hanya dapat satu tapi belum diaktifasi, atau di sini sudah diaktifasi tapi belum terupdate ya, bisa jadi seperti itu ya. Intinya bisa dilihat dari sini, oh ternyata di Bina Bangsa sekolah saya ada 86 siswa yang dapat gitu kan. Terus, sudah dikonfirmasi sekolah dan sudah diberikan surat aktivasinya, sudah diaktifasi berarti di sininya masih belum update ya tunggu saja gitu. Intinya di sini teman-teman atau para warga bisa melihat berapa jumlah, yang didapat ya dari PIP itu di sekolah para warga masing-masing, gitu ya. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan kepada para warga seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka, untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.